Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan presentasi tugas besar IoT yang berjudul monitoring parkir berbasis IoT. Adapun nama anggota kami, saya sebagai leader Samsul Rizal dengan NIM F1D023100025. Saya Juan Jatna Nugra dengan NIM F1D023100061 sebagai programmer. Dan saya M. Halid Al-Rezeki sebagai desainer dengan NIM F1D02310122. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan yang dimana sistem monitoring parkir cerdas ini menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan mobil dari slot parkir secara real time. Yang dimana data dikirim melalui broker MQTT dengan ditampilkannya indikator lampu LED sehingga membantu mengurangi waktu dan bahan bakar yang terbuang saat mencari tempat parkir. Ini adapun benefitnya, yang pertama yaitu ekonomi, hemat biaya bagi pengemudi, pengurangan konsumsi bahan bakar karena tidak perlu lagi berputar-putar mencari parkir. Lalu yang kedua yaitu efisiensi operasional bagi pengelola, yang dimana pengelola parkir dapat mengurangi biaya tenaga kerja untuk patroli manual. Lalu yang kedua yaitu sosial. Benefit yang sosial yang pertama yaitu membangun budaya tertib dan modern. Penerapan teknologi seperti ini membentuk citra kota yang modern yang dapat meningkatkan rasa bangga dan mendorong perilaku tertib dari warganya. Yang kedua yaitu meningkatkan aksesibilitas. Sistem ini dapat dirancang untuk menunjukkan lokasi slot parkir sebagai penyandang disabilitas. Yang benefit ketiga yaitu ekologi. Benefit ekologi yang pertama yaitu pengurangan emisi gas buang. Dengan memangkas waktu pencarian parkir, sistem ini secara signifikan mengurangi emisi karbon dioksida, CO2, nitrogen oksida, dan polutan lain dari kendaraan. Yang kedua yaitu efisiensi penggunaan lahan. Data dari sistem dapat membantu perencana kota mengoptimalkan penggunaan lahan parkir yang sudah ada. Lalu di sini ada pun beberapa komponen yang kita pakai untuk membuat proyek ini. Yang pertama yaitu ESP32. Di mana ESP32 ini membaca data jarak dari sensor dan memprosesnya. Lalu dia ada sensor ultrasonik yang dimana digunakan untuk mendeteksi jarak objek di depannya apakah ada mobil atau tidak di slot parkir. Lalu ada LED sebagai indikator dari jarak kendaraan. Lalu ada breadboard untuk merangkai komponen secara sementer. Lalu ada kabel jumper yang dimana digunakan untuk menghubung antar komponen. Adapun dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan IoT framework. Pada sistem monitoring parkir cerdas ini, ESP32 digunakan untuk membaca data dari sensor ultrasonik yang mendeteksi keberadaan mobil pada slot parkir. Setelah memproses data jarak, ESP32 menentukan status slot terisi atau kosong dan mengirimkan informasi tersebut melalui protokol MQTT ke broker MQTT menggunakan metode publish, sehingga data status slot parkir dapat diakses secara real time oleh perangkat atau aplikasi lain yang melakukan subscribe ke topik MQTT yang sama, seperti aplikasi mobile berbasis MQTT, dashboard MQTT, misalnya Node-RED atau MQTT Explorer, atau sistem monitoring ringan lainnya. Selanjutnya adalah blok diagram IoT framework. Di sini kami menggunakan input seperti ini, kabel power dan sensor ultrasonik. Lalu akan diproses kepada microcontroller ESP32 yang berjenis DevKit V1. Lalu akan diperoleh pada menggunakan jaringan network yang sama yang akan diberikan ke broker MQTT. Dan di sana pada webnya sendiri akan ditampilkan data parkir tersedia atau dia sudah terisi. Di sini adalah device design yang sedang kami rancang menggunakan Arduino Uno dan sensor ultrasonik. Ini adalah rancangannya secara bentuk digital yang telah kami buat. Selanjutnya adalah dashboard. Ini adalah dashboard web dari website kami. Bisa terlihat ini jika slot terisi dia akan berwarna merah dan jika kosong dia akan berwarna hijau.
Selanjutnya adalah historinya. Kita bisa melihat riwayat parkirnya. Bisa dilihat dari ini, ketika waktu segini jam 11.08 dia terisi dan slot 1 terisi dan slot 2 kosong. Akan terus menampilkan historinya. Selanjutnya adalah dashboard. Di sini adalah tentang sistem parkir, di mana di sini lebih kepada penjelasan pada aplikasi yang kami buat, sistem yang kami buat. Selanjutnya sini adalah flowchart, di mana yang pertama adalah lakukan rancangan pada Tinkercad, lalu hubungkan setiap unit IoT ESP32 melalui breadboard, lalu proses data sensor dengan ESP32. Lalu di sini ada pilihan jika terisi atau tidak, lalu tetap akan menampilkan pemantauan melalui MQTT. Setelah itu, data disimpan secara real-time di web server dan menampilkan parameter pemantauannya. Selanjutnya adalah dokumentasi. Di sini adalah gambar bagaimana sistem kami yang secara langsung, alat-alatnya. Dapat dilihat bagaimana mobil dia langsung saat terisi, dia akan menandakan indikator terang. Dan pada dashboard web kami sendiri akan memantaunya sebagai telah terisi. Sebaliknya jika kosong, dia akan berwarna hijau dan tidak menyalakan lampu indikator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya menjelaskan program code. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dengan format Ino dari program kami. Di sini yang pertama bisa dilihat yaitu di sini kami mengimport library wifi.h, kemudian di sini mengimport library pub/subclient.h juga. Lalu di sini di line 4 sampai 9 ini kami dilakukannya pendefinisian pin dari masing-masing slot dari sensor ultrasoniknya. Trigger pin 1 diisi dengan pin 18, echo pin 1 dengan pin 5, kemudian trigger pin 2 dengan pin 21, echo pin 2 dengan pin 19, LED slot 1 dengan pin 12, LED slot 2 dengan pin 14. Lalu di sini pendefinisian variabel batas dengan isi 10, nantinya batas ini akan digunakan sebagai jarak batas terisi atau tidaknya slot parkir itu. Kemudian di sini konfigurasi Wi-Fi-nya dengan username dan password seperti yang terlihat di sini. Lalu di sini penghubungan MQTT server dengan menggunakan broker. Lalu di sini ada function setup Wi-Fi yang digunakan untuk mengkoneksikan dengan Wi-Fi. Lalu di bawahnya ada fungsi reconnect. Nah, ini fungsi reconnect ini akan digunakan apabila koneksinya terputus nantinya. Lalu lanjut ke di sini ada void setup. Di setup ini dilakukannya pendefinisian trigger pin sebagai output, echo sebagai input. Lalu di sini juga LED di setting sebagai output. Lalu kemudian memanggil setup Wi-Fi untuk mengkoneksikannya dengan Wi-Fi. Lalu di sini ada memanggil port untuk MQTT yaitu menggunakan port 1883. Lalu di bawahnya ini ada fungsi read distance untuk membaca jarak. Nah, di sini trigger di set dengan low selama 2 mili detik, lalu di setting high selama 10 mili detik. Kemudian setelah itu di setting low lagi. Lalu durasinya ini dengan memanggil fungsi pulse in dengan echo yang di setting high sebagai inputannya. Lalu akan di return durasi dikali kecepatan suara, kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kalau tidak dibagi 2 nantinya akan membaca jarak bolak-baliknya dari sensor ultrasonik. Ini dibagi 2 agar membaca jauhnya saja ke objek. Lalu lanjut ke fungsi loop. Di sini yang pertama ada kondisi jika klien MQTT-nya tidak terkoneksi, maka akan dipanggil fungsi reconnect. Lalu di sini akan membaca jarak dari slot 1 dan jarak dari slot 2 dengan memanggil fungsi read distance tadi. Kemudian di sini ada boolean 11 dan boolean status 2 yang berguna untuk akan diisi dengan status terisi atau kosong dari slotnya. Kemudian di sini ada digital write untuk LED. Jika statusnya terisi maka LED-nya akan high. Jika status
dari slotnya kosong, maka akan low untuk LED-nya. Lalu di bawah ini ada string untuk menampilkan statusnya. Jika status 1 itu terisi, maka akan ditampilkan string terisi, kemudian jika tidak akan ditampilkan string kosong. Nah, kesimpulannya itu adalah sistem monitoring parkir cerdas yang dikembangkan ini nantinya akan berhasil mendeteksi keberadaan kendaraan secara real-time dengan menggunakan sensor ultrasonic ESP32 serta data real-time status slot parkirnya secara real-time melalui MQTT ke broker untuk dipantau dari berbagai perangkat yang mengakses websitenya tadi. Kemudian sistem ini telah mencapai tujuan utama yang telah diberikan di latar belakang tadi, yaitu memberikan informasi parkir secara efisien dan mengurangi waktu serta bahan bakar yang terbuang bagi orang-orang yang ingin memarkir kendaraannya di tempat yang ramai misalnya. Namun, sistem ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan pada satu slot parkir dan belum adanya tampilan dashboard yang sudah optimal, lalu serta ketergantungan pada koneksi internet. Jika tidak memiliki koneksi internet, maka tidak akan bisa mengakses websitenya. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut diperlukan seperti menambah dukungan slot parkir dengan membutuhkannya bahan-bahan seperti sensor ultrasonik yang lebih banyak, kemudian memperbagus websitenya, kemudian peningkatan keamanan komunikasi agar sistem lebih optimal. Sekian penjelasan yang dapat kami tampilkan. Terlebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama di sini D5 dan D18 digunakan untuk pin untuk trigger pin dan echo pin untuk slot ke-1 dari parkiran. Kemudian D19 dan D21 digunakan untuk trigger dan echo dari ultrasonic untuk slot kedua dari parkiran. Kemudian di sini ada D12 dan D14 digunakan untuk pin penghubung untuk LED slot parkiran 1 dan parkiran slot kedua. Kemudian di sini menggunakan pin untuk VCC dan ground, lalu disambungkan ke breadboard ini, dan lalu di sini trigger pin dan echo pin untuk slot 1 di sini digabungkan atau dihubungkan ke breadboard, lalu ditarik lagi untuk dihubungkan ke ultrasonic slot parkiran ke-1. Lalu di sini ada penghubung untuk trigger dan echo pin untuk ke slot parkiran kedua, langsung dihubungkan ke ultrasonicnya di sini. Lalu untuk kabel jumper penghubung ke LED di sini menggunakan resistor untuk slot pertama, kemudian untuk slot kedua juga menggunakan resistor di sini. Oke, sekian, lalu hasil rangkaiannya menjadi seperti ini. Oke, di sini jika mobil masuk ke slot parkiran, nanti sensor ultrasonik akan mendeteksi keberadaan mobilnya, lalu akan mengirim data slot 2 ini akan terisi. Oke, di sini karena kendala jaringan, datanya lambat dikirim. Nah, di sini bisa dilihat di websitenya akan terisi. Lalu jika mobilnya kita pindahkan ke slot 1, maka di websitenya ini nantinya akan berubah di websitenya. Oke, masih kendala jaringan juga. Oke. Nah, sini akan kosong ketika tadi proses perpindahan, kemudian nantinya pasti akan slot satunya akan terisi dan lampu indikator LED-nya akan menyala. Namun karena kendala jaringan yang membuat delay pengiriman datanya, maka di website dan di website dan di rangkaiannya juga akan delay. Nah, di sini websitenya sudah terisi, lalu di lampu indikator LED-nya juga sudah terisi. Ya.
Kemudian untuk di history status parkir juga nantinya akan menampilkan hasil-hasil riwayat status slot parkirnya. Namun di sini karena kendala jaringan juga membuat ini delay gitu. Nah, di sini sudah terlihat statusnya. Ini secara real time per detik, tergantung dengan jaringannya. Oke, sekian demonstrasi rangkaian dan websitenya. Terima kasih.